kembali menjadi sasaran penghinaan internasional. Kali ini datang dari negara-negara Uni Eropa. Dalam sebuah pertemuan tertutup yang bocor ke media internasional, sejumlah diplomat Uni Eropa melontarkan kata-kata yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga menghina martabat bangsa kita. Indonesia hanya lantang di panggung, tapi nol di lapangan, ujar seorang diplomat barat. Yang lain juga menanyakan Indonesia, di mana Indonesia saat Gaza hancur dibombardir. Semua hanya retorika tanpa taring. Pernyataan ini sontak menyulut kemarahan, bukan hanya dari pejabat tinggi, tapi dari seluruh rakyat Indonesia. Mereka menganggap Indonesia hanya berani bersuara keras di forum-forum internasional, tapi tidak punya tindakan nyata dalam isu global seperti Palestina. Padahal, sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Mulai dari aksi diplomatik, bantuan kemanusiaan, hingga menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Namun semua itu dianggap tidak cukup oleh para diplomat arogan di Eropa. Tak berhenti di sana, mereka juga menghina kekuatan ekonomi dan militer kita. Indonesia masih tertinggal, tidak punya posisi penting, bahkan kekuatan militernya lebih lemah dari Singapura. Ucapan ini jelas menyinggung harga diri kita sebagai bangsa. Apakah mereka lupa bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia? Dengan lebih dari 270 juta rakyat dan kekuatan militer yang terus berkembang. Presiden Prabowo akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia, beliau dengan tegas mengatakan, "Kami bukan negara kecil, kami punya sejarah panjang, kekuatan besar, dan rakyat yang tidak pernah tunduk." Prabowo juga menyentil balik soal kelapa sawit. Uni Eropa selama ini menuding sawit Indonesia sebagai biang kerok deforestasi global. Padahal, mereka menutup mata pada eksploitasi lingkungan di benua mereka sendiri. Kami menerapkan ISPO, kami jaga hutan kami, tapi Eropa hanya tahu mengkritik, tanpa pernah memberi solusi nyata, tegas Prabowo. Apa yang tidak mereka lihat adalah, Indonesia sedang bangkit. Kami sedang membangun industri, memperkuat pertahanan, dan berdiri lebih mandiri dalam politik luar negeri. Kami menjalin kerjasama dengan banyak negara Asia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Dan kami tidak akan tunduk hanya karena tekanan dari Barat. Indonesia bukan boneka, bukan negara yang bisa ditekan dengan ancaman dagang, embargo, atau opini internasional. Setelah pidato Prabowo, media sosial meledak. Rakyat dari Sabang sampai Merauke angkat suara. Tagar-tagar kami Indonesia trending di berbagai platform. Orang-orang mulai sadar bahwa ini bukan sekadar konflik diplomatik. Ini adalah momen kebangkitan harga diri bangsa. Jika Uni Eropa ingin menguji kesabaran Indonesia, mereka akan mendapati bahwa kita bukan bangsa yang mudah dikalahkan. Kami bukan bangsa yang lahir dari ketakutan. Kami lahir dari perlawanan, dan kami tidak akan pernah diam saat harga diri bangsa diinjak-injak. Indonesia sedang bangkit, dan dunia akan melihat itu. Karena kami tidak akan tunduk, tidak akan diam, dan tidak akan kalah. Ingat ini, Indonesia bukan negara kecil. Kami adalah bangsa besar, dengan mimpi besar, dan tekad yang tak bisa dibungkam. Kepada Uni Eropa, jika kalian mengira Indonesia bisa ditekan, kalian salah besar. Kami bukan bangsa yang gentar menghadapi hinaan. Kami bukan bangsa yang dibentuk dari kekayaan, tapi dari darah dan perjuangan. Kalian boleh punya teknologi, tapi kami punya semangat. Kalian boleh punya aliansi besar, tapi kami punya persatuan. Dari rakyat kecil di desa, sampai pemimpin tertinggi di istana. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang siap menatap dunia. Kami tidak akan tunduk, kami tidak akan diam, dan kami tidak akan kalah. Ingat ini, Indonesia
bukan negara kecil. Kami adalah bangsa besar, dengan mimpi besar, dan tekad yang tak bisa dibungkam. Pidato Presiden Prabowo menggema bukan hanya di tanah air, tapi menembus hingga ke jantung birokrasi Uni Eropa. Ucapan tegasnya, yang menolak tunduk pada tekanan asing, menjadi sorotan utama di media-media barat. CNN, BBC, hingga Deutsche Welle menurunkan berita khusus tentang Indonesia. Mereka menyebut pidato Prabowo sebagai sinyal kebangkitan negara berkembang yang tidak lagi mau dikendalikan Barat. Juru bicara Komisi Eropa mencoba menurunkan tensi. Ia mengatakan bahwa Eropa tetap menghargai kemitraan dengan Indonesia, namun menegaskan bahwa kebebasan berpendapat juga berlaku bagi pihak Eropa. Pernyataan itu dianggap sebagai bentuk mundur yang elegan. Namun di balik layar, para diplomat mereka mulai panik. Mereka tidak menyangka reaksi rakyat Indonesia begitu besar. Demonstrasi damai terjadi di beberapa kota besar, menuntut Uni Eropa meminta maaf secara terbuka. Di media sosial, gelombang kritik terhadap standar ganda Barat makin membesar. Rakyat Indonesia mulai mempertanyakan, kenapa Eropa boleh mengkritik negara lain, tapi alergi saat dibalas. Pemerintah Eropa mulai mengadakan rapat tertutup. Kekhawatiran muncul, bukan hanya soal diplomasi, tapi dampak ekonomi. Beberapa pengusaha Eropa di Jakarta melaporkan penurunan penjualan. Produk-produk impor mulai diboikot diam-diam oleh masyarakat. Beberapa kontrak ekspor sawit ke Eropa mulai ditunda. Indonesia memberi sinyal akan memperkuat kerjasama dengan Timur Tengah, Cina, dan India. Sikap Prabowo pun tak berubah. Dalam wawancara dengan media internasional, ia kembali menegaskan, kami bersahabat dengan siapapun, tapi kami tidak akan pernah tunduk pada tekanan yang merendahkan bangsa kami. Sikap ini mendapat apresiasi dari banyak negara selatan global. Dari Afrika hingga Amerika Latin, mereka menyebut Indonesia sebagai contoh perlawanan terhadap hegemoni Barat. Para analis politik menyebut ini sebagai momen Jokowi Efek Jilid 2, yakni ketika Indonesia sekali lagi berdiri tegak, mandiri, dan memimpin narasi. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia bukan hanya menjadi penonton dalam panggung dunia. Kita menjadi suara, kita menjadi sikap, kita menjadi nyala dari semangat bangsa yang tidak bisa dibungkam.